Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atani atin min Rabbi fa akhbarani. Telah datang malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang datangnya dari Tuhanku, fa akhbarani, kemudian dia memberikan kabar kepadaku. Memberikan kabar kepadaku ini, kabar inilah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia sekali. Jadi kabar ini membuat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang, sangat bahagia. Ini kabar ini karena Kanjeng Nabi itu yang dipikirkan apa? Umat. Sampai Rasulullah ketika akan wafat, ketika akan sowan kepada Allah, yang terdengar dari lisan beliau, ummati, ummati. Apa yang berhubungan dengan umatnya Kanjeng Nabi, pasti Kanjeng Nabi sangat bahagia. Kabar itu kabar membahagiakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh malaikat yang mendatangi Kanjeng Nabi yang diutus oleh Allah? Dawuh begini. Annahu man mata min ummati la yusyrik billah, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Bahwasanya barang siapa yang mati, yang meninggal dari umatku, la yusyrik billahi syai'an, sementara dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Syaratnya siji, pokoknya tidak memusyrikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Pokoknya umatmu, kata atin tadi, kata malaikat yang datang tadi, meninggal dalam keadaan Islam, maka dia pasti akan masuk surga. Dakhalal jannah. Terus Kanjeng Nabi itu takut kalau dosa-dosa yang lain bisa menyebabkan orang itu tidak bisa masuk surga. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, kemudian Rasulullah bertanya, fakultu, lalu saya bertanya kepada malaikat tadi, wa in zana wa in saroko, apakah kalau dia zina dan dia mencuri? Ini kan dosa besar sekali ini. Yang disampaikan Kanjeng Nabi itu kan dosa sangat besar sekali. Apakah kalau dia zina dan dia mencuri tetap dia akan masuk surga? Kalau ternyata dia meninggalnya dalam keadaan Islam? Dijawab sama malaikat tadi, qala, malaikat menjawab, wa in zana wa in saroko, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Sing penting ini Kanjeng Nabi telah senengnya apa? Walaupun umatnya nanti ada yang di neraka lama, umatnya Kanjeng Nabi, dia melakukan dosa besar, tapi pada akhirnya kalau dia masih menjaga imannya, tetap akan dimasukkan surga. Ada harapan dia masuk surga walaupun dia pelaku dosa besar. Makanya kamu lihat, saya doakan bisa sampai semua ke Mekah Madinah. Di raudhahnya Kanjeng Nabi, raudhah di tempat di mana antara rumah dan masjidnya Kanjeng Nabi ini ada raudhah namanya Raudhatul Jannah. Ada tulisan gini, syafaati li ummati li min ahlil kabair. Syafaatku itu untuk umatku yang melakukan dosa besar. Jadi sak besar-besarnya orang melakukan dosa itu ya umatnya Kanjeng
Nabi. Kalau dosa kecil, tapi kalau sudah Kanjeng Nabi bilang syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar, berarti kan ini sangat luar biasa. Tidak dosa kecil, tapi dosa sangat luar biasa. Syafaatnya Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Ayo makanya seneng awake dhewe. Cuman begini, ya. Ini jangan dibuat dalil, oh barok begitu aman, orang mencuri itu enggak apa-apa. Lah iki rusak iki. Oh kalau gitu aman, kalau berzina ndak apa-apa, ini rusak iki. Ini maksudnya adalah sebesar apapun dosanya orang, kalau dia masih menjaga imannya, maka Allah tetap akan memasukkan surga. Hati-hatilah ya. Dosa yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya dosa zina sama dosa mencuri. Kalau zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim mi'ata jaldah. Jelas Al-Quran nyebutnya. Kalau mencuri, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini aneh surat ini sering saya terangkan di mana-mana. Kalau menjelaskan tentang zina, Allah menyebutnya perempuan dulu. Ya Allah. Az-zaniyatu waz-zani. Bukan az-zani waz-zaniyatu, tapi pakai perempuan dulu. Az-zaniyatu, pakai tak marbutoh. Tak kan menunjukkan Ayo, huruf yang menunjukkan perempuan huruf apa? Tak. Kenapa tak kok menunjukkan hurufnya perempuan? Karena titiknya tak itu 2. Ya. Titiknya tak itu 2, posisinya ada di atas. Makanya tak itu menunjukkan apa? Perempuan gak ono. Saya dulu pernah ono ketemu arek santri cawerdas ya. Dari mana saya lupa dulu, apa dari Bandung apa dari mana waktu di Lirboyo. Kamu coba, apa huruf yang menurut kamu paling indah? Dia menjawab, huruf tak Pak Ustadz. Kenapa kamu kok menjawab huruf tak? Laki-laki nih. Kenapa? Karena bentuknya yang indah menurut dia. Ya itu bentuknya seperti ini, kayak bebek, saya kurang suka. Mim, apalagi mim, saya enggak suka. Bunter, lari ke bawah. Kalau tak, bentuknya indah, seret. Ada lubang di situ, ada titik 2 di situ. Katanya laki-laki cerdas ya ini. Laki-laki. Kalau laki-laki senang huruf tak katanya. Kalau perempuan katanya senang huruf alif. Atani atin. Sudah. Malaikat itu apa namanya? Dosa zina itu kalau dalam Al-Quran disebut perempuan dulu, tapi kalau dosa mencuri itu disebut laki-laki dulu. Kamu kayak gini nih diinget-inget, coba kamu cek nanti Qur'annya. Al-Qur'annya kalau nyebutkan zina itu perempuan dulu. Bilangnya az-zariku az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Tapi kalau mencuri itu pakai laki-laki dulu, az-zariqu was-zariqatu. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Itu menunjukkan dominasi perzinahan itu lebih banyak didominasi perempuan. Sementara dominasi mencuri itu lebih banyak didominasi oleh apa? Laki-laki. Coba noksen itu yang ada perempuan apa laki-laki? Laki-laki, perempuan. Laki-laki perempuan. Kau ono ya prostitusi ya, tempat-tempat pelacuran itu yang ada perempuan. Kau ono ya mungkin ada tapi ya kita enggak menemukan tempat prostitusi laki-laki. Tapi kalau mencuri ya, makanya dominasinya perempuan. Tapi kalau mencuri, kamu lihat sering sekali kamu lihat di CCTV itu jarang perempuan mencuri. Jadi ada tapi jarang. Sepeda motor, mobil itu yang mencuri laki-laki semua.
Makanya dikatakan Al-Qur'annya kalau masalah mencuri laki-laki dulu, tapi kalau masalah berzina apa? Perempuan dulu. Sehingga yang perlu kamu perhatikan, ya eling-eling ini kira, ojo sampai kita berdekat-dekatan dengan yang namanya zina. La taqraba. Jangan berdekat-dekatan dengan yang namanya, tahu kamu zina ini. Tak kasih tahu, zina ini dosa yang akan berwaris. Biasanya, mohon maaf, kalau bapaknya senang zina, anaknya akan turun menjadi pezina. Bapaknya senang pacaran, titenono anakmu. Hati-hati. Dosa yang berwaris selama tidak ditaubati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya besok di neraka itu orang-orang penduduk neraka itu susah baunya menyengat gara-gara bau kemaluannya orang yang berzina. Jadi besok di neraka itu paling bau adalah bau kemaluan laki-laki dan bau kemaluan perempuan yang suka berzina. Itu parfumnya itu. Jadi sampai di neraka itu ya wis panas, wis gak enak, tempatnya gak enak, baunya luar biasa. Dan orang neraka paling gak suka dengan bau itu ternyata setelah diteliti bermuara, bermuncul dari miliknya laki-laki dan miliknya perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah. Sampai dalam satu hadis saya membaca ya rada ngeri pisan. Dalam satu hadis disampaikan begini. Kamu badan ini iling-iling. Badan mulai atas sampai bawah. Ini yang diciptakan Allah pertama kali apa? Apa hati? Apa mata, apa tangan, apa mulut. Dalam satu hadis disampaikan, awwaluma khalaqallahu minal insan. Anggota tubuh ini kan oleh Allah diciptakan satu-satu nih. Bukan langsung jeleng, ada semua ndak. Apa kepala, apa tangan, apa ini. Ternyata awwaluma khalaqallahu minal insan farjahu. Yang pertama kali diciptakan dari anggota tubuh kamu itu kemaluan. Jadi kapit ini pertama kali langsung tung muncul. Belum ada badannya, langsung ting loh, din saper ya, gini langsung. Perempuan juga kayak gitu, pertama kali diciptakan langsung ting, kayak itu langsung. Gak tahu saya bentuknya gimana, ting, ya. Langsung muncul kemaluannya. Setelah muncul kemaluannya, tek apa dawai Gusti Allah. Ini penting ini. Faqala, kemudian Allah berkata kepada kemaluan itu, hadhihi amanati, ini amanatku. Kepadamu, hadhihi amanati indaka, ini amanatku kepadamu. Fala tadha illa fi haqqiha, jangan kamu letakkan bensroben kecuali kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ya istrinya, kasih ke istrinya. Istrinya siapa yang berhak? Ya suaminya. Makanya ya kok diminta ya kasihkan kepada yang berhak. Ya Pak dikasihkan PT ya enggak mau. Dikasihkan koceng enggak kira gelem. Makanya ya, itu penting itu. Fala tadha, jadi Gusti Allah, hadhihi amanati indaka, ini amanat untukmu. Makanya akeh uang tukaran, iku yo gara-gara iku. Ndak tak bisa. Ini kepunyaanku. Satunya ngomong, ndak bisa. Ini kepunyaanku. Sampai plengen, sampai sompek, iki yo mikiri itu. Ya mikir itu, nanti besok gimana saya dengan ini. Lah ya toh. Itu. Mikiri itu. Susah. Mikiri itu. Kenapa? Susah. Ruwet gak ngaji. Ya gara-gara mungkin mikiri itu. Susah. Pikirannya ruwet. Mikiri itu toh. Ya makanya ojo. Dan besok ini inget-inget. Katanya guru saya juga. Yang kalau mati yang bucok. Ngerti apa bucok itu?
Busuk pertama kali anggota tubuh, ya itu dulu. Mata enggak busuk, bucok kadek lo. Padahal dulu kalau kencing dilus-lus. Ya. Iya, deman-eman. Le mati rek. Busuk pertama kali. Hati-hati, wes naudzubillah min ojo diletakkan. Bahkan sampai Kanjeng Nabi saking orang itu 2 yang perlu dijaga. Ya, ingat-ingat. 2 kalau orang itu bisa menjaga, maka 2 itu Allah akan menjaminnya. Kanjeng Nabi akan menjaminnya dia di surga. 1 mulut atas, 2 mulut itu. Lah dhewe Kanjeng Nabi kan gampang. Kanjeng Nabi itu memberikan jaminan kepada Kanjeng Nabi itu enggak pernah ngasih jaminan kepada siapapun kecuali dengan jaminannya Kanjeng Nabi begini. Man yat manuli, siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia mampu menjaga menjaga atas namaku ma baina lihyataihi, di antara 2 rahangnya. Nih. Berarti apa di antara ini? Mulut. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara 2 kakinya. Coba lihat antara 2 kaki ada apa tengah-tengahnya? Ya? Di antara 2 rahangnya, di antara 2 kakinya dia bisa menjaga atmanuli lahul jannah. Atmanu lahul jannah. Aku yang akan menjaminnya dia masuk surga. Pokoknya areke gak cerempek, gak kakean ngomong, gak banyak fitnah, gak banyak ngerasani. Di bawah juga dijaga, kemaluannya dijaga, wis masuk surga. Besok Kanjeng Nabi yang akan menjamin, aku yang menjamin. Loh enak toh ya. Makanya aku gak pada seneng arek seneng cerita, arek seneng rasan-rasan, gak suka saya itu. Makanya ada dosa, ini ling-ling. Sekarang kamu perhatikan ya. Ya, ini coba ya. Saya ini malu, saya ini susah. Kamu kalau lihat infotainment atau media-media sosial, sekarang dosa zina itu diumbar-umbar. Nggak usah dosa zina, kadang dosa pacaran itu loh diumbar-umbar. Itu dosanya sudah berkali-kali lipat itu. Ono arek bukan mahram foto diupload, wes. Dosanya berlipat ganda. Apa nek kok santri wes tambah parah meneh iki. Wes gak ngerti, wes mondok tapi dia gak ngerti ilmu. Naudzubillah min zalik, ya Allah jauhkan ini. Ya. Ojo sampai kasih tahu kamu keberkahan akan hilang. Saya ini beberapa kali ketemu dengan santri, dia hidupnya sulit, keberkahannya dicabut oleh Allah gara-gara model-model seperti itu. Hati-hati, sebelum selesai hati-hati, jaluk sepuro, jaluk minta maaf kepada Allah Subhanahu taala. Kanjeng Nabi itu kamu tahu, ya. Dosa yang satu itu, dosa pacaran, dosa zina, itu dosa yang wajib ditutup-tutupi. Lah kok sekarang ono artis dosanya, mohon maaf, aku sudah melakukan ini dan anak saya ini dalam perut gak jelas anaknya siapa. Oh bangga rey. Astagfirullahaladzim. Sudah punya anak, bapaknya gak jelas, dia konversi pers. Akan saya umumkan tanggal sekian bapaknya anak ini. Lo goblok meniki rek. Makanya dosa yang boleh dilakukan itu, yang boleh dirasani, yang boleh diribah, itu ada 2. Ling-ling. Dosa yang boleh apa diribah. Dosa itu kan gak boleh dirasani toh. Dosa yang boleh diribah itu 2. 1, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Ono arek melakukan dosa dengan terang-terangan. Ngomong, nih cewek saya nih tak upload di Facebook biar sedunia tahu. Dirasani gak apa-apa. Kenapa? Karena dia melanggar syariat, sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu. Kalau dia tidak takut kepada Allah, apalagi takut kepada manusia, apalagi takut kepada orang tua, apalagi takut kepada gurunya. Naudzubillah min, kepada Gusti Allah aja sudah gak takut. Ya. Kok dilakukan ini terang-terangan, dilakukan dengan terang-terangan, boleh dirasani.
Dosa itu kan haram dirasani. Contoh nih, ada si Apit melakukan sesuatu dirasani nggak boleh. Saking jeleknya orang ini, dia melakukan dosa yang dengan terang-terangan syariat memperbolehkan dia untuk ghibah, dirasani. Hati-hati. Dosa yang dilakukan dengan apa? Terang-terangan. Saking jeleknya dosa tersebut. Nomor 2, boleh menghibah orang itu dalam rangka pernikahan, khidbah. Contoh, si Kapit seneng sama siapa sama mana ya? Si Kapit seneng sama tetangganya Bakir. Ngomong, nyuruh Bakir, Bakir, apa? Saya suka sama tetangga kamu namanya ini. Tolong info, info. Akhirnya si Bakir otomatis harus menyebutkan kejelekan perempuan itu di depan si Hafid. Berarti kan ngerasani namanya. Ngerasani. Atau ada orang seneng sama si Bakir, lewatnya Kapit. Ngomong ini si Kapit, ya bener si Bakir tuh kalau ngaji di depan, anaknya khusyuk pendiam. Tapi dia tuh punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia kalau tidur ngiler. Oh tahu ya. 2, dia kalau tidur ngomong sendiri. Ngomongkan kejelekannya si Habib ini kan nggak boleh. Tapi dalam rangka khidbah, dalam rangka agar orang tahu untuk dinikahi, itu menjadi hukumnya boleh. Karena niatnya bagus, niatnya mau dinikahi. 2 tok itu yang boleh ngerasani orang. Catat ini, ojo seneng ngerasani orang, tapi kalau tidak karena 2 itu. 1, dosa yang dilakukan dengan apa? Terang-terangan. Nomor 2 apa? Dalam rangka khidbah. Dalam rangka khidbah boleh untuk dirasani, masih boleh. 2 tok itu. Saking itu yang dosa dengan terang-terangan itu karena sudah dianggap dosa besar. Tidak usah itu ya. Dosa kecil itu kalau dilakukan dengan bangga itu jadi dosa besar. Dosa kecil dilakukan dengan bangga, dengan terang-terangan jadi dosa besar. Apalagi dosa besar dilakukan dengan terang-terangan tambah besar. Kemudian ini amalan ini kamu tulis ini, besok kalau kamu punya anak dibaca. Dawe guru saya dan dalam kitab Bajuri, siapa yang mengamalkan ini maka anaknya akan dijauhkan daripada zina tulal umri. Seumur-umur hidup dia tidak akan kena dosa zina. Jadi kalau anaknya lahir ini diiling-iling terus ya. Saya juga saya praktekkan ke semua anak-anak saya. Anak saya semuanya saya praktekkan, pokoknya lahir bacakan ini. Yaitu diadani telinga kanan, diikomati telinga kiri, kemudian kembali ke telinga kanan lagi dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sama, cuman tambahannya dibacakan inna anzalna. Contoh punya anak, siapa yang punya anak sama di sini, perempuan punya anak, suaminya sama-sama Darut Tauhid, wis cerdas, gak usah dikasih tahu. Kalau suami kamu bukan anak santri sini, kasih tahu, Mas, dulu saya dapat amalan dari guru saya, Mas, dawe para ulama ini gini. Ono jin namanya jin Ummu Sibyan. Anak kecil itu diganggu jin namanya Ummu Sibyan. Yang diadani kayak gitu dijauhkan dari Ummu Sibyan. 2, Allah akan memudahkan ini, otaknya menjadi anak yang cerdas. Nomor 3, selama umurnya kalau dibacakan ini dia dijauhkan daripada dosa zina. Sing maca sapa? Lanang, laki. Kamu yang harus ngerti. Ojo sampai anaknya lahir bingung. Apa ya sih bocor ya? Pas maca, apa iki rek? Temancuk apa iki lahir rusak anake, ya.
Gak jelas iki. Waca, anake lahir jebret langsung teguk. Ya enggak bisa teguk dak kalau lahir. Ini lahir pasti ditaruh di gerobak itu. Gerobak. Bukan gerobaknya kamu itu, ada gerobak bayi itu loh, apa namanya itu? Nah, gerobaknya bayi itu kan ada. Tuh. Bayi itu kalau lahir langsung biasanya sama bidannya enggak boleh diadani, langsung dicuci dulu sih. Masukkan jeding, ya, taruh sudah ya, disiram-siram, setelah disiram-siram taruh di gerobak, apa namanya itu kayak semacam itu, terus kamu panggil bapaknya, sini Mas Andre datang, silakan mau diadani Mas Andre adan, Andre, tapi jangan keras-keras Andre, adan. Allahu Akbar. Setelah adzan dari kuping kanan terus ke kuping kiri, qomat. Setelah kuping kiri qomat, balik lagi ke kuping kanan. Dibacakan inna anzalna. Iki iling-ilingen rek. Putri, kamu tulis nanti besok kamu kalau dapat suami langsung akad nikah pertama. Mas, kalau punya anak bacakan ini. Loh Dik, belum buat ini Dik. Ya kan persiapan Mas. Ya, bacakan ini. Anaknya cerdas, anaknya akan dijauhkan daripada dosa zina. Semoga diberi ilmu yang barokah, manfaat. Al-Fatihah.